Bayangkan ini, Anda sedang menggulir layar ponsel Anda larut malam, berjanji pada diri sendiri hanya akan menonton satu video lagi. Namun kemudian muncul keinginan untuk memuaskan diri sendiri, cara cepat untuk melepaskan ketegangan. Tanpa terasa 1 jam telah berlalu. Anda bangun keesokan paginya dengan perasaan berbeda. Beberapa orang melaporkan merasa lelah, kurang fokus atau merasa bersalah. Yang lain sama sekali tidak merasakan perbedaan apapun. Tapi bagaimana jika Anda tidak pernah melakukannya lagi? Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Anda benar-benar berhenti masturbasi selamanya? Mungkin Anda pernah mencoba sebelumnya tetapi menyerah setelah beberapa hari, atau mungkin Anda hanya penasaran dengan perubahan yang dialami orang lain. Bagaimanapun, kita di sini bukan untuk menghakimi, melainkan hanya untuk mengeksplorasi apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum kita mulai, terima kasih atas dukungan Anda terhadap saluran kami. Di Stoik Strategis, misi kami adalah membuat topik-topik sensitif dan sulit menjadi mudah dipahami sehingga orang dapat belajar tanpa rasa takut atau penghakiman. Kami percaya bahwa pengetahuan membantu orang membuat pilihan yang lebih baik tentang kehidupan, tubuh, dan hubungan mereka. Dan itu membawa kita pada pertanyaan hari ini. Masturbasi sering dianggap normal dan bahkan sehat. Tapi bagaimana jika Anda tidak pernah melakukannya? Apakah karena keyakinan pribadi, agama, atau sekadar kurangnya minat? Sebagian orang menjalani seluruh hidup mereka tanpa itu. Namun bagaimana hal itu berdampak pada tubuh, pikiran, dan hubungan? Mari kita cari tahu. Tubuh Anda akan merasakannya. Masturbasi sering dianggap sebagai tindakan mental, tetapi tubuh Anda juga terlibat di dalamnya. Jika Anda tidak pernah masturbasi, tubuh Anda akan merespons dengan caranya sendiri. Bagi mereka yang memiliki anatomi pria, sperma tidak akan bertahan selamanya. Sebagian besar waktu, tubuh menyerapnya kembali seperti tim pembersih kecil yang tenang. Namun terkadang dibutuhkan jalur ekspres. Muncullah mimpi basah. Itulah cara tubuh Anda mengatur prosesnya saat Anda tidur. Sebuah studi dalam Journal of Sexual Medicine menemukan bahwa pria yang menahan ejakulasi untuk beberapa waktu lebih cenderung mengalami pelepasan mendadak di malam hari. Ini seperti cara biologi Anda mengatakan, jika Anda tidak mau melakukannya, saya akan melakukannya. Bagi mereka yang memiliki anatomi perempuan, efeknya kurang terlihat, tetapi tetap ada. Aktivitas seksual secara teratur meningkatkan aliran darah ke daerah panggul, yang membantu relaksasi dan kesehatan panggul secara keseluruhan. Tanpa itu, beberapa orang mungkin merasakan sedikit lebih banyak ketegangan di area panggul, perubahan suasana hati, atau merasa sedikit lebih gelisah dari biasanya. Ini tidak berbahaya, hanya tubuh Anda yang melambaikan bendera dengan lembut. Untungnya, penelitian dari terapi seksual dan hubungan mengatakan bahwa aktivitas seksual tidak penting untuk kesehatan fisik selama Anda memiliki cara lain untuk bersantai dan tetap selaras dengan tubuh Anda. Otak Anda mungkin berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Masturbasi bukan hanya tentang tubuh, ini juga memberikan manfaat kimiawi bagi otak Anda. Kita sedang membicarakan dopamin, yaitu zat yang membuat kita merasa senang. Jika Anda melewatkannya, otak Anda akan merasakan dampaknya baik positif maupun negatif. Di sisi positifnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa beristirahat dari aktivitas seksual, termasuk waktu sendirian, dapat meningkatkan fokus, motivasi, dan pengendalian diri. Sebuah penelitian bahkan menemukan bahwa setelah sekitar seminggu tidak mengonsumsinya, kadar testosteron pada pria meningkat, yang mungkin berarti peningkatan energi dan kepercayaan diri dalam jangka pendek. Jadi bolos mungkin bisa memberimu energi karakter utama, setidaknya untuk sementara waktu. Namun, ada sisi lain dari masalah ini. Jika terlalu lama tidak ada pelepasan hasrat seksual, otak Anda mungkin akan mulai memberontak. Lebih banyak stres, mudah tersinggung, dan pikiran-pikiran pedas yang tak terduga. Semua mungkin. Sebuah studi tahun 2021 menemukan bahwa orang yang menghindari masturbasi lebih cenderung memiliki dorongan yang lebih kuat dan lebih sering daripada mereka yang tidak menghindarinya. Pada dasarnya, semakin jarang Anda melakukannya, semakin otak Anda mulai berteriak, "Hei, ingat aku." Hubungan atau kehidupan kencan Anda bisa terpengaruh. Apakah tidak pernah masturbasi membuat Anda lebih hadir dalam hubungan atau justru membuat segalanya menjadi canggung? Nah, itu tergantung. Sebagian orang mengatakan bahwa menghindari masturbasi membantu mereka memfokuskan seluruh energi pada pasangan, sehingga keintiman emosional dan fisik terasa lebih intens. Para pendukung praktik menahan ejakulasi bahkan percaya bahwa hal itu meningkatkan daya tarik dan memperdalam hubungan.
Tidak banyak bukti ilmiah yang mendukung hal itu, tetapi banyak orang bersumpah bahwa itu berhasil bagi mereka. Lagi pula, jika itu membuat kencan malam lebih meriah, siapa yang akan mengeluh? Namun, ada sisi lain dari masalah ini. Penelitian menunjukkan bahwa masturbasi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kehidupan seks Anda. Sebuah tinjauan dalam jurnal kedokteran seksual menemukan bahwa sesi solo secara teratur dapat meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi kecemasan performa. Terjemahan, mengenal tubuh Anda sendiri dapat membuat segalanya lebih lancar dan menyenangkan saat bersama orang lain. Anda mungkin mengalami peningkatan kemauan atau peningkatan rasa frustrasi. Salah satu janji besar seputar berhenti masturbasi adalah bahwa hal itu akan mengubah Anda menjadi seorang biarawan yang sangat fokus dan terarah. Gerakan seperti NoFap mengklaim dapat meningkatkan kejernihan mental, motivasi, dan kemauan. Dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka memang merasa lebih berenergi, lebih percaya diri, dan lebih mampu mengendalikan impuls mereka. Namun, dari segi sains, semuanya agak berantakan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa beristirahat dapat membantu Anda fokus dengan lebih baik. Ada pula yang berpendapat bahwa berusaha terlalu keras untuk menekan pikiran seksual justru dapat menjadi bumerang, membuat Anda semakin memikirkannya. Sebuah studi tahun 2016 menemukan bahwa orang yang mencoba menekan semua pikiran sensual tersebut malah semakin terobsesi dengannya. Langkah otak klasik. Intinya, tentu saja pengendalian diri adalah keterampilan yang hebat, tetapi Anda tidak perlu sepenuhnya menolak kesenangan untuk membangunnya. Ada cara yang lebih mudah untuk melatih kedisiplinan, seperti tidak memeriksa ponsel selama 5 menit penuh. Nah, itu mengesankan. Perspektif Anda tentang seks mungkin akan berubah. Menghindari masturbasi dapat mengubah cara Anda berpikir tentang seks seiring waktu. Sebagian orang mengatakan bahwa hal itu membantu mereka merasa lebih mengendalikan keinginan mereka, seolah-olah mereka akhirnya memegang kendali. Namun yang lain merasa sedikit terputus, seolah-olah sebagian dari identitas mereka sedang dibungkam. Sebuah studi dalam Journal of Sex Research menemukan bahwa tidak merasakan keintiman dalam waktu lama, baik karena pilihan atau keadaan, sebenarnya dapat mengubah cara orang mengalami keintiman. Bagi sebagian orang, hal itu memicu apresiasi yang lebih dalam terhadap ikatan emosional. Bagi sebagian orang, hal itu dapat menyebabkan frustrasi atau bahkan rasa bersalah, seolah-olah keinginan alami mereka tiba-tiba terasa tidak pada tempatnya. Pada akhirnya, dampaknya bergantung pada alasan mengapa Anda memilih untuk berhenti. Jika itu adalah keputusan yang diambil dengan penuh kesadaran dan berakar pada disiplin diri, spiritualitas, atau pertumbuhan pribadi, maka itu bisa menjadi pengalaman yang positif. Namun jika hal itu disebabkan oleh rasa malu, takut, atau informasi yang salah, hal itu justru dapat menimbulkan emosi negatif. Jadi apa yang terjadi jika Anda tidak pernah masturbasi? Sebenarnya efeknya berbeda-beda dari orang ke orang. Sebagian orang mungkin mengalami peningkatan fokus dan motivasi, sementara yang lain mungkin bergumul dengan rasa frustrasi atau stres. Tidak ada jawaban yang cocok untuk semua situasi. Yang terpenting adalah memahami tubuh, pikiran, dan nilai-nilai pribadi Anda sendiri. Pada akhirnya, masturbasi adalah pilihan pribadi. Terlepas dari apakah Anda melakukannya atau tidak, kuncinya adalah membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang sesuai dengan kesejahteraan Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah mencoba NoFap? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami ingin sekali mendengar pendapat Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar mendapatkan lebih banyak konten tentang psikologi, hubungan, dan pengembangan diri. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.